Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارنا الله وإياكم من النار ومن غضب العزيز الجبار. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mimbar yang mulia ini khatib berwasiat untuk diri pribadi dan jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mematuhi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Sesungguhnya sebaik-baik bekal yang dibawa oleh seorang muslim menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Dan berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kepada kita akan hakikat dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sesungguhnya setiap yang memiliki jiwa pasti akan merasakan kematian, dan sesungguhnya kalian akan diberikan balasan atas apa yang kalian lakukan pada hari kiamat. Maka barang siapa yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab neraka kemudian dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia adalah orang yang sangat beruntung. Oleh karenanya bersiap-siaplah kita menghadapi kematian. Kematian yang pasti akan datang. Tidak ada seorang pun yang mampu menghadangnya. Tidak ada seorang pun yang mampu mengakhirkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aina ma takunu yudrikkumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah." Dimanapun kalian berada, pasti akan datang kepada kalian kematian, sekalipun kalian berada dalam benteng yang sangat kokoh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat memiliki ajal, waktunya, dan seandainya
ajal itu telah tiba, mereka tidak akan mampu memajukannya ataupun mengakhirkannya, tidak pun sedetik, tidak pula selangkah. Lalu apa yang harus kita lakukan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazula qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba', an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an jismihi fima ablah. Rawahu Tirmidzi. Tidak akan kaki seorang hamba pada hari kiamat bergeser dari hisab Allah Subhanahu wa taala sebelum ditanyakan kepadanya 4 hal. An umrihi fima afnah, akan usianya, di mana dia habiskan, untuk apa dia habiskan. An ilmihi fima fa'al, ilmunya untuk apa diamalkan. Wa an malihi, dan akan hartanya, aina iktasabahu, dari mana dia memperolehnya. Wa fima anfaqah, dan pada hal-hal apa saja dia menginfakkan harta tersebut. Wa an jismihi fima ablah, dan tubuhnya untuk apa digunakan. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Tidak akan lama. 60 tahun, 70 tahun, bahkan bayi yang baru lahir, seandainya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan ajalnya, pasti akan meninggal. Maka janganlah sekali-kali kita terlena dengan kehidupan dunia, dengan banyaknya harta, dengan kasih sayang keluarga, anak, istri, orang tua, semuanya kita akan tinggalkan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan semua yang kita akan lakukan. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar kita senantiasa sadar akan hakikat kehidupan kita di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat, aktsiru dzikra hadimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat sang penghancur kelezatan, yaitu kematian. Perbanyaklah mengingat sang penghancur kelezatan dunia, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiru sabil." Jadilah engkau di dunia ini sebagai orang asing ataupun orang yang sekedar lewat saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih ada waktu yang kita miliki. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Tengok ke belakang, apa yang selama ini kita kumpulkan. Lihat harta kita, dari mana kita memperolehnya. Apakah dari yang halal, dari yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataukah dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Lihat kembali ibadah kita, salat kita, apakah sudah betul-betul sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat kembali keluarga kita, istri kita, keluarga kita, apakah betul-betul sudah menutup aurat dengan baik? Lihat kembali anak-anak kita yang kita kasihi, yang kita harapkan baktinya saat dewasa kelak, apakah kita telah memberikan pendidikan agama yang baik? Apakah kita telah memberikan pendidikan agama yang baik? Apakah kita telah memberikan perhatian agama yang baik? Jangan sampai kita hanya memperhatikan jasadnya saja, akan tetapi kita lalai akan rohani anak kita. Kita lihat kembali muamalah kita kepada orang tua kita, kepada saudara kita, teman-teman kita, mari kita perbaiki, karena semuanya akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala akan sebuah pertanggungjawaban yang tidak akan mampu seorang pun mengelaknya. Sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu memberikan nasihat kepada kita, "Idza amsayta fala tantadhir as-sabah." Jika kalian berada di waktu sore, maka janganlah kalian menunda amal kebaikan sampai datang esok pagi.
wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Dan jika kalian berada di pagi hari, janganlah kalian tunda amal kebaikan tersebut sampai sore hari. Wa khudh min sihhatika limaradik, dan saat kalian sehat, manfaatkanlah sebaik mungkin kesehatan kalian sebelum datang masa sakitmu. Wa min hayatika limautik, dan kehidupan dunia ini untuk persiapan saat engkau meninggal. Berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, irtahalatid dunya mudbirah, sesungguhnya dunia ini telah pergi meninggalkan kita. Wartahalatil akhirah muqbilah, sedangkan akhirat datang menghampiri kita. Walikulli wahidatin minhuma banun, sesungguhnya satu dari kedua ini, yaitu akhirat ataupun dunia, memiliki anak. Fakunu abna al-akhirah, jadilah kalian anak-anak akhirat. Jadilah kalian anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, janganlah sekali-kali kalian menjadi anak dan budak dunia. Fa innal yawma amalun bila hisab, karena hari ini, hidup dunia ini, kita mampu bisa beramal, tidak ada hisabnya. Wa ghadan hisabun bila amal, akan tapi hari kiamat hanya ada hisab, tidak ada amal. Kita tidak lagi mampu beramal untuk menambah amal kebaikan kita. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingatlah akan selalu hakikat hidup kita di dunia ini. Untuk apa kita berada di dunia ini? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di dunia ini? Jangan sampai kita sampai usia 60 tahun, 70 tahun, kita tidak tahu untuk apa kita di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, untuk hanya minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk membersihkan hati ini dari ketergantungan selain dari pencinta, selain dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesempatan, masih ada waktu sebelum ajal ini memisahkan diri kita. Semua yang kita miliki akan kita tinggalkan, bahkan pakaian yang kita pakai saat kita meninggal pun akan kita tinggalkan, digantikan dengan kain kafan. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat untuk diri pribadi dan jamaah semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihima minal ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih, wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih, wa ala alihi wa sahabatihi wa a'wanihi, amma ba'd. Jamaah semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min afdali ayyamikum yaumul jumu'ah fa'akthiru alayya minas salati fih." Sesungguhnya di antara hari-hari yang istimewa milik kalian adalah hari Jumat, maka perbanyaklah bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan kepadaku pada hari kiamat. Sesungguhnya salawat kalian ditampakkan atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, pada hari Jumat ada waktu di mana tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut kemudian meminta Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah berikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaumul jum'ati 12 sa'ah
لا يوجد فيها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا آتاه إياه فالتمسوها آخر ساعة يوم الجمعة. Sesungguhnya pada hari Jumat ada waktu, tidaklah seorang muslim bertepatan dengan waktu tersebut meminta Allah Subhanahu wa taala, melainkan Allah akan berikannya. Faltamisuha, maka carilah waktu tersebut pada waktu akhir setelah salat asar. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan Nasa'i. Hada wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad fa inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi وثنى بملائكته المسبحة بقدسه وثلث بكم أيها المؤمنون عز من قائل آمين عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحابته المبشرين بالجنة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عنا معهم بعفوك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق والأعمال لا يهدنا لأحسنها إلا أنت وقنا سيء الأعمال وسيء الأخلاق لا يهدنا لأحسنها إلا أنت ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزلازل والمحن اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزلازل والمحن اللهم ارفع عنا الوباء والغلا والزلازل والمحن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واجعل دائرتك على الكافرين اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وارزقهم بطانة صالحة تدلهم على طاعتك وتعينهم على ذلك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة